Kemacetan di kota Bandung kerap terjadi di beberapa titik. Hal ini disebabkan mobilitas masyarakat yang kembali meningkat pasca pandemi melandai. Selain itu, belum disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas juga menjadi faktor penyebab kemacetan. Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai melandai membuat sejumlah relaksasi atau pelonggaran diterapkan. Hal ini berpengaruh pada mulai meningkatnya mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat yang kembali naik ini menjadikan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung kembali dipadati kendaraan. Kemacetan di Kota Bandung terjadi di sejumlah titik. Salah satunya di perempatan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ibrahim Aji atau perempatan Samsat. Titik ini menjadi titik terpadat pada waktu pagi dan sore hari saat masyarakat mulai beraktivitas dan selesai beraktivitas. Di perempatan ini, antrean kendaraan bisa mencapai hampir 1 km dengan waktu tunggu hampir 10 menit. Di sini jarak dari lampu merah, tadi saya antre sekitar lebih dari 500 meter, sekitar 700 meter, dan ada perlambatan kecepatan kendaraan dari sebelumnya sekitar 20 km per jam menjadi sekitar 5 km per jam. Dan di titik ini, di Jalan Ibrahim Aji ini, memang dikenal sebagai titik macet karena memang ada persimpangan, kemudian juga ada tempat pengisian bensin dan juga ada lampu merah yang diklaim sebagai lampu merah terlama di Kota Bandung. Selain itu, simpang Pasar Kordon juga nampak padat oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Persimpangan ini juga menjadi salah satu persimpangan yang dikenal sebagai pusat kemacetan. Jalan yang sempit dan adanya pasar membuat arus lalu lintas di jalan ini tak beraturan. Waktu tunggu di simpang Pasar Kordon tadi saya hitung sekitar 6-7 menit, padahal biasanya jika kendaraan dalam keadaan lancar ini bisa hanya 2-3 menit saja. Tapi tadi saya sempat terjebak kepadatan kendaraan di sana karena ada pasar, kemudian juga ada persimpangan menuju ke daerah Ciwastra. Perempatan Buah Batu yang merupakan akses pengendara dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung juga dikenal sebagai titik macet. Serupa dengan perempatan Buah Batu, perempatan Kopo pun sama padatnya. Sejumlah pengendara mengeluhkan seringnya terjadi kemacetan di beberapa titik di Kota Bandung. Ya kadang sih suka kesel juga kalau misalkan jemput antar anak sekolah kan kesiangan gitu. Hambat kerjaan juga. Kalau jam kerja sore atau pagi di sini apa ya, dari perapatan ini dari lebih panjang sampai perapatan setengah jam nyampe. Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebut kemacetan di Kota Bandung bukanlah hal baru. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan di Kota Bandung. Seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk disiplin berlalu lintas, masih terdapat angkutan kota yang mengetem sembarangan, pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan parkir liar. Sejumlah upaya pun telah dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk mengurai kemacetan. Di antaranya menyiagakan 200 personel di 40 titik kemacetan untuk mengatur lalu lintas dan membangun flyover atau jalan layang. Apalagi dengan pelebaran atau perpanjangan jalan sangat tidak mungkin. Ya makanya pemerintah Kota Bandung sekarang sudah memikirkan bagaimana jalan Soekarno-Hatta ini di Buah Batu itu sampai ke Cipas, Kiara Condong, Samsat itu dibangun lagi flyover kan, itu salah satunya. Kalau di Cipas itu macet kan gitu. Itu salah satu karena ada beberapa titik persimpangan yang harus kita layani. Sangat-sangat efektif gitu. Salah satu contoh ya di sini di flyover Kopo kan, untuk persimpangan Kopo kan tidak bersinggungan kan, tidak ada crossing antara yang dari timur yang di bawah itu karena udah pada naik ke atas. Sementara itu, dosen teknik sipil Institut Teknologi Bandung menjelaskan, flyover atau jalan layang bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan. Karena jalan layang tidak dapat menghilangkan kemacetan, tapi hanya mendistribusikan kemacetan ke titik lain dengan intensitas yang lebih sedikit. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung perlu mendorong warganya untuk menggunakan transportasi umum. Ruang jalan itu harus kita maksimalkan, kita efisiensikan gunanya, fungsinya ya. Nah, salah satu untuk mengefisiensikan ruang jalan, ya setiap orang yang bergerak di atas ruang jalan jangan terlalu banyak mengambil ke ruang jalan gitu ya. Satu orang bergerak dengan mobil pribadi berarti dia menghabiskan ruang jalan 1 kali 2 meter bahkan lebih ya, mobil-mobil besar atau mobil sedan seperti itu. Ya, tapi kalau satu orang ya bergerak dengan menggunakan bis ya, maka dia kontribusi dia hanya nggak sampai 1 meter persegi. Ya, berapa sih space yang dipakai kalau untuk naik bis ya? Ya paling hanya 50 cm dikali 20 cm atau 50 cm dikali 30 cm.
ya, dibandingkan dengan naik mobil sendirian, ya, ukuran mobil itu 2 meter kali 1 meter gitu ya. Itu tidak efisien penggunaan ruang jalannya. Nah, bisa dibayangkan kalau cuma satu orang nggak masalah, tapi yang bergerak bersama-sama itu banyak dan masing-masing menggunakan space ruang yang cukup besar, boros lah istilahnya, ya seperti itu. Ya wajar lah jadi macet ya. Sony menambahkan tata ruang di Kota Bandung juga perlu dibenahi karena masih ada jalan yang tidak sesuai peruntukannya, seperti badan jalan yang digunakan pedagang kaki lima. Rizka Rizlia, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.